Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome to my channel Risa Feris. Hai, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu Allah jaga, Allah lindungi kita dimanapun kita berada. Amin. Gak terasa ini sudah di awal September. Ini aku mau bikin budgeting, tapi sebelumnya seperti biasa aku mau evaluasi di bulan Agustus dulu. Di bulan Agustus ini banyak sekali pengeluaran. Yang biasanya masih ada sisa lumayan, sekarang banyak yang habis. Untuk yang kolom pertama itu ada kewajiban, seperti biasa sudah aku laksanakan, sudah aku tunaikan. Untuk givingnya seperti biasa aku skip ya teman-teman. Terus untuk di living itu belanja bulanan, groceries, beras, minyak, telur, buah, itu semuanya sudah habis. Nah untuk galon dan gas ini masih ada sisa 505.000. Untuk jatah istri sudah aku masukin ke dompet pribadi aku, jadi udah bukan di dompet budgeting karena itu udah masuknya ke ranah aku ya teman-teman. Terus untuk wifi itu masih ada sisa 2.300.000. Aku nggak kasih ke yang di slot plastik, aku pakainya yang di sebelahnya yang muat banyak. Terus untuk bensin itu 700.000. Untuk lain-lain, listrik, jajan semua sudah habis, dan gaji ART masih ada sisa 1.600.000. Oke, kita beralih ke saving. Untuk yang servis kendaraan, servis alat elektronik kayak gitu masih ada sisa 1.300.000 karena ini belum waktunya servis kendaraan. Kemarin habis beli kendaraan, alhamdulillah masih dapat gratis servis 4 kali. Terus untuk mobil masih kurang lebih di bulan depan. Terus untuk traveling itu masih ada sisa 2.465.000. Ini juga belum aku pakai karena masih nunggu suami. Untuk SDIT sisanya juga 0. Terus dana darurat jangka pendek masih ada sisa 325.000. Untuk behel itu masih ada sisa 710.000. Untuk home decor 0. Untuk furniture masih ada sisa 60.000. Lebaran masih utuh 500.000. Untuk Haira masih 546.000. Untuk Alea masih ada 850.000 karena ini juga belum banyak pengeluaran. Terus pajak itu masih ada sisa 362.000. Untuk operasional kendaraan 400.000. Untuk TK operasional TK adik 435.000. Nah untuk celengan dana darurat jangka panjang itu aku skip aja ya teman-teman karena biarin nanti aja lah awal tahun aku bongkarnya, aku evaluasinya gitu. Untuk dana darurat jangka panjang pun aku skip aja karena sebagian udah aku masukin ke saham juga. Karena kalau dana darurat jangka panjang itu kan dipakainya untuk jangka panjang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku simpan dalam bentuk uang, aku masukin ke bank, itu malah akan tergerus inflasi dan akan terpotong biaya admin dan lain-lain. Tapi menurut aku investasi yang masih worth it untuk jangka panjang itu salah satunya saham. Dan untuk memulai investasi di saham itu kita juga butuh belajar. Kita harus bisa membaca analisa teknikal, analisa fundamentalnya, perusahaannya harus bagus. Oke, sudah selesai evaluasi budgeting di bulan Agustus. Sekarang kita ke budgeting September. Untuk di kolom pertama masih sama, yaitu SPP nabung K itu Haira atau kakak. Yang kedua SPP nabung A, bisa diartikan adik atau Alea. SPP ngaji ini untuk kakak. Terus uang saku ini juga untuk kakak. Iuran sampah dan iuran komplek. Untuk SPP nabung kakak itu ada 650. Untuk yang adik itu 300.000. Untuk SPP ngaji 100.000, untuk uang saku 100.000, untuk iuran sampah 30.000 dan iuran kompleks 125.000. Terus poin kedua, kolom kedua itu ada giving, ortu 12, sedekah dan jasa kambing. Buat teman-teman yang belum tahu jasa kambing ini, jadi aku tuh kayak ada usaha kecil-kecilan. Nah, jasa kambing itu jasa untuk ngurusin kambing, mandiin, kasih makan, kasih minum dan lain-lain kayak gitu. Terus untuk kebutuhan tambahan nanti aja ya teman-teman. Kita ke living dulu. Untuk belanja bulanan masih sama 1.500.000. Dengan biaya segitu alhamdulillahnya masih cukup, masih aman lah ya. Terus untuk groceries 350, ini juga masih cukup. Untuk beras, minyak, telur aku anggarin 350.000. Untuk buah itu 250.000. Untuk galon dan gas itu aku anggarin 200.000 karena dilihat dari sisanya tadi masih ada lumayan, masih ada 500-an, makanya di galon dan gas ini aku cuman anggarin 200.000 aja.
Untuk jatah istri 250 masih sama. Untuk wifi aku nabungnya 100.000 karena juga masih ada sisa, atau masih ada sisa 2.300.000. Untuk bensin ini 500.000 karena bensin ini juga lumayan boros ya teman-teman. Tadinya itu 350.000 itu masih aman, masih ada sisa, tapi semenjak anak aku yang kedua ini sekolah jadi harus bolak-balik nganterin kakaknya, terus nganterin adiknya, jemput kakaknya, dimana di dua anak itu beda arah sekolahnya, jadi ya nggak apa-apa, dinikmati aja dan disyukuri. Untuk lain-lain itu aku anggarin 100.000, untuk listrik aku anggarin 250.000, untuk jajan aku anggarin 600.000 karena anak aku yang kecil yang TK itu belum aku kasih uang jajan, jadi jajannya itu berupa snack yang bisa aja cemilan, coklat. Terus untuk gaji ART itu aku anggarin 1.300.000. Nah, total pengeluaran atau budget di living itu senilai 5.750.000. Untuk selanjutnya ke saving atau sinking fund, yang pertama itu service aku anggarin 250.000, terus traveling juga aku anggarin 150.000, SDIT itu 200.000, untuk dana darurat jangka pendek itu 245.000. Untuk behel masih sama, nanti insya Allah bulan Desember aku akan copot behel, jadi nanti insya Allah bulan Januari udah nggak ada anggaran buat behel. Terus home decor aku anggarin 200.000, untuk furniturnya 150, untuk lebaran 100.000, untuk Haira 450.000 karena bulan September itu ada ultah Haira, jadi aku anggarin lebih. Terus Alea 300.000, untuk pajaknya aku anggarin 200.000 aja per bulannya. Untuk operasional kendaraan 100.000, untuk TK Alea 150.000, untuk celengan 800.000, dan dana darurat jangka panjang 500.000. Untuk total budget di bulan September bagian saving itu totalnya 3.995.000. Nah, untuk Ramadan itu aku anggarin 50.000, untuk renovasi rumah aku juga anggarin 400.000 rupiah. Nah, ini rencananya mau aku pakai buat renovasi plafon. Jadi wishlist aku yang paling dekat itu renovasi plafon, makanya ini nanti aku mau pakai. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan renovasi plafon yang di dekat kos karena ada kebocoran. Nah, kalau yang sekarang itu di atas kamar ART aku, jadi harus segera dibentulin. Jadi nanti kalau misalnya udah sering hujan gitu biar aman gitu. Nah, kalau aku pribadi itu misalnya mau renovasi rumah, itu aku ambilkan dari anggaran jatah bonusan per 6 bulan sekali dari suami. Terus sama aku ambilin dari jatah bulanannya. Jadi biasanya aku potong 200, 300, 400 kayak gitu, nggak pasti. Itu tergantung dari kebutuhan primernya. Kalau aku yang terpenting misalnya mau renovasi rumah atau mau beli peralatan perlengkapan rumah, sebisa mungkin nggak berhutang. Jadi mau ada agenda buat renovasi rumah ataupun tidak, aku tetap akan sisihin dan akan alokasikan untuk itu. Oke, itu tadi budgeting September ala aku. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.